Dan itu selamat datang di channel Mobi. Mobi. Di Gias. Motomobi. Ini Motomobi bukan Mobi. Nggak apa-apa lah. Enggak, dia Mobi. Masih di Gias 2025. Motomobi. Motomobi. Ya. Kami membicarakan soal BYD sekarang. BYD ini masuk Indonesia kapan, Mang? 2008. Masuk Indonesia 2008? Nggak mungkin. 2023. 2023 ya? Kayaknya. Ya, BYD masuk Indonesia dan tahu-tahu populer gitu aja. Padahal, gini, sedikit sejarah mengenai BYD. BYD sebenarnya perusahaannya baru dibuat tahun 95, Mang. 95. Mamang udah kuliah tuh? Enggak, belum. Masih PI. Nggak PI, kayaknya udah kuliah ya. Masih PI. Tahun 95, sebenarnya perusahaannya itu tidak tua-tua amat dibanding sama yang di sini grupnya senior ini. Ya, semua senior. BYD ini masih tergolong muda. Awal usahanya BYD itu sebenarnya baterai. Mereka tuh bikin baterai untuk handphone. Ya. Kemudian baru masuk ke industri otomotif tahun 2003. 2003 baru bikin tuh, coba-coba bikin mobil. Tapi dia akuisisi perusahaan yang udah jalan. Oke. 2003. Kemudian tahun 2005 mulai masuk ke mobil listrik. 2010 baru ekspansi global. Gitu. Dari 2010 sampai pertama kali masuk BYD ke Indonesia itu lumayan lama ya. Iya. Tapi untuk singkat waktu cerita begitu sih singkat sih. Singkat sebentar loh. Singkat sebentar untuk mencapai set gitu. Iya. Cepat. Iya, dan tahu-tahu populer, tahu-tahu masuk Indonesia laku keras. Gara-gara ada ceritanya lagi sebelum masuk ke Indonesia itu ada taksinya dulu. Taksi BYD. Taksi BYD E6. Masuk Indonesia pertama kali itu bukan dijual kayak begini. Masuk Indonesia pertama kali jadi kendaraan komersial itu ya? Ya, taksi dulu. E6 yang sampai taksi sekarang. itu bukan termasuk komersial nggak sih? Iya, komersial. Komersial ya? Iya, sampai sekarang pun masih ada yang ratusan ribu kilo masih jalan gitu kan. Nah dari situ kayaknya pede nih. BYD masukin set gitu dan orang-orang udah menerima nama-nama BYD gitu kan. Nah itu tahun 2023 tuh. Jadi ada dua macam nih, taksi Bluebird ya? Ya. Yang apa? E6 sama? Udah itu M6. Ada. Sekarang M6. Enggak, ada lagi yang bentuknya kayak MPV. Yang mana? Ada yang bentuknya kayak MPV. Nah kemudian tahu-tahu dar jadi begini. Begini. Pertama kali masuk tuh langsung 3 model mobil loh. Ya. Dolphin, Atto-3 sama Seal. Ya, itu dulu yang masuk. Iya. Baru habis itu mulai laku tuh M6 keluar. MPV-nya habis itu ini dia. Tawan yang membuat heboh segias se-Indonesia bahkan karena mobil ini adalah mobil yang bisa mengalahkan LCGC gitu. Iya, ini kaget semua yang lain, semuanya kaget. Iya. Industri bergetar gara-gara ini. Malah lomba-lomba untuk menurunkan harga. Iya. Gara-gara mobil yang satu ini. Tapi mobil ini punya kelemahan. Kelebihan juga ada? Ya, punya kelebihan juga. Ya. Nah, makanya nonton video ini sampai habis karena kita akan membahas sedikit lebih dalam lagi mengenai BYD Atto. Atto. Ngomongnya apa sih? Atto. Rame emang? Banget. Besok pagi aja deh. The next day. Sudah keesokan harinya. Dekat di baju. Iya sama. Nah, ini belum pada buka ya. Iya. Umum belum bisa masuk, kita bisa masuk. Tapi sayangnya saatnya semua booth itu cek sound semua. Jadi berisik sekali dari sekitaran, tapi nggak apa-apa. Yang di sebelah sini nggak terlalu berisik. Nah ini Mang. Ini yang varian Dynamic 195 juta. Yang bikin geger dunia otomotifan. Iya. Ada positif negatifnya ya? Iya. Ntar dulu Om. Kan ada 2 varian nih. Ada yang mahal 235, yang premium. Yang kita ceritain sekarang itu adalah versi yang murahnya. Kenapa bisa semurah itu? Betul. Ceritakan semua apa yang menjadi keunggulan dan apa kurangnya gitu. Iya. Ya kan? Iya. Keunggulannya harganya. Iya emang. Itu udah salah satu. Gampang.
harganya 195 juta kok bisa gitu ya? Bisa banget, range-nya 300 lagi. Langsung ngantri belinya. Iya, bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Test drive-nya langsung ngantri juga, katanya test drive-nya bisa ngantri berjam-jam. Ya kan? Nah, tapi kalau emang lagi pengen nyari mobil ginian ya, udah tahu test drive begitu, SPK aja dulu langsung. Iya, SPK dulu sih. Mau jadi mau nggak tahu lah. Yang penting gitu. Yang penting dapat antrian awal-awal deh. Iya. Saya sudah cakep. Oke, salah satu keunggulannya adalah harganya. Harganya, ya. Oke. Kemudian bentuk yang lebih modern dibanding dengan mobil Ya. harga sekelas ini. Bahkan yang mau beli LCGC gitu ya, kayaknya beli oke juga ini gitu. Iya, ngapain pakai LCGC? Nggak pengen pakai LCGC ini udah keren, udah sporty. Unggulan lagi, ini adalah mobil listrik. Iya, mobil Nah, listrik. mobil listrik kalau dibandingkan combustion, LCGC, Ya, ada servis, ya. ada Pajak mahal, kena ganjil genap, genap. servis macam-macam bang. Ada yang fast moving di mesin, Ya. nanti kayak kaki ya, sama Ya, kayak ya. kaki. Fast moving di mesin, ada yang slow moving kayak nanti udah 150.000 kilo minta turun mesin. Iya, gitu. Ini Hah? enggak. Apa yang diturunin? Enggak. Apa ini turun? Tapi langsung ke kelemahannya, baterainya ada umurnya. Ya, betul. Ya, itu yang bikin depresiasi mobil listrik kenceng, tapi salah, Mang. Yang bikin depresiasi mobil listrik kenceng bukan baterai, Mang. Apa tuh? Aku tahu. Apa? Harga-harga yang lain pada turun. Iya, makanya. Ini mobil bikin depresiasi mobil lain itu kenceng banget. Kenceng banget. Wuling Bingo, Iya. kenceng sekali. REV juga. REV. Kemudian bahkan barunya aja di diskon gila-gilaan, kita nggak mau sebut berapa. Ya. Ya. Vinfast VF3 Ya. kena juga dampaknya. Ya. Kayak mobil-mobil listrik yang kita waktu itu keluar kita pikir murah, Wah, murah banget ini. Ini murah. tahu-tahu lebih murah. Nah itu yang bikin depresiasi mobil listrik. Tapi pengen interview salah satu ini, Apa? salah satu sales deh. Hah? Ya, Buat? mau nanya udah laku, megang udah jualan berapa unit? Ya? Heeh. Satu sales aja gitu. Satu sales aja makanya. Mbak siapa namanya? Nabila. Mbak Nabila. Mbak Nabila di Gias dari hari apa? Dari hari Sabtu Om. Sabtu kemarin. Sabtu Minggu Sabtu kemarin. minggu lalu. Iya. Nggak pulang-pulang nih. Enggak, pulang. Ya. Mbak Nabila udah jualan Atowan berapa unit? Aku baru jualan totally 18. Kurang lebih 18. Sendiri satu orang 18 nih. Kalau kebayang yang lain, masih Iya. ada yang lain. Dan itu Masih baru banyak. atauan doang Iya, kan? kan ada 600 sales. Iya, 600 di sini. Iya, kan ada 600 kan. Tuh lihat deh, kamera kesana deh, tuh lihat salesnya berapa banyak. Banyak banget pagi-pagi. Ya, Gias bukanya masih 40 menit lagi. Iya. Udah segini banyak pasukan salesnya. Kalau yang lain M6 gitu udah berapa banyak? Aku M6 di sini baru dapat 2 sih. Udah kedua. Ya, Kalau Sil sama si lain gitu? siang 1. Satu. Ya, si lain aku di showroom kan di sini. Dari showroom. Ya. Dari showroom mana banyak? Aku BYD Arista Pondok Indah. Dari Kampung Indah. Tutup. Dekat ya. Mampir ya, Om. Ya, Makasih ya, Om. kasih. Makasih. Nabila dadah. Secara desain, Mang, keunggulan apa kekurangan? Ini keunggulan. Unggulan. Menurut Mamang, depannya Apa? bagus. Kayak mobil sport apa gitu. Tapi diceprut. Lamborghini. Iya, itu. Terus dibuat kayak bola kukus nih, diceprut. Nah, Bolu kukus. jadi. Iya, jadi ini. Ya, Mm-mm. proporsional, termasuk proporsional bentuk-bentuknya. Cuman ada yang nggak suka nih pasti Om Mobi. Iya. Apa ada tuh? yang nggak suka. Nggak suka ini tuh bagian sini nih, tepatnya nih. Kenapa? Ya kan ini kayak mobil gitu kan. Ya ini jadi nggak pas kayak kaca itu kecil, pintunya gede tuh. Ah, Kan? enggak, Nah, bagus. biasa tuh kaca tuh kan dari bawah gini kan. Ya. Ini Bagus. kecil. Tapi kalau ini bagus, ini bagus nih, potongannya bagus nih. Iya makanya. Ini kayak Brio, Hah? kalau sebelah sini splash. Oh iya ya. Dia Emang juga. ada proporsional, cuman bagi setiap nggak setiap orang yang nggak suka ada yang sukanya gitu loh. Iya, iya. Makanya. Mang. Apa? eh, Rem cakar belakang. makanya di LCGC itu rem belakangnya masih ada yang Tromol. tromol nggak? Masih banyak yang tromol. Masih banyak. Ini Itu banyak cakram. cakram. Peleknya keren. Velgnya gede.
Iya. Ini 16 ya? Lupa lagi. 16 nih. 185, 55, 16. Tapi ini cuma 185, 55 ya. Artinya kalau misalnya kita kasih velg 17 itu bannya tipis banget tuh. Iya. 18 apalagi? Tapi dibilang cungkring enggak? Enggak Kan? enggak. Tuh, Proporsinya enak. masih oke. Masih oke proporsinya. Dan kalau didudukin pasti turunnya lumayan. Lumayan nggak? Hah? Lumayan nggak turunnya kalau didudukin? Nggak ya? Ini musiknya. Hah? Musik. Musik. Coba lihat bagasinya. Kita lihat bagasinya. Gede. Ini segede Ayla ini. Iya. Ayla yang lama ya. Udah gede, dapat ekstra pintu. Oh, jok belakang nggak belah. Hah? Jok belakang nggak belah. Nanti coba segede gimana nih? Ini kok. Tarik kok. Ya, oke lah tapi Iya. gede. Nggak rata lantai ya. Ya, nggak rata lantai tapi Iya. dalam ini. Iya. Ini lihat itu tuh. Sejempal dalamnya coba. Dalam banget. Nah, Di bawah ini. kolong ini ada apa? Nih. Oh, kolong ini coba lihat. Ban serep. Nggak ada. Kosong banget. Kosong banget ya. Kenapa diginiin ya? Kenapa nggak taruh ban serep coba? Iya. Ban serepnya atau buat apa kayak nyimpen apa kayak, gitu? Baterai tambahan kayak. Atau takut keberatan? Iya. Tuh baterai jelas banget kelihatan di bawah. Pendek Iya. nggak sih bang? Pendek Clearance sih. sih. Pendek sih 130-an pasti ini, 140. Iya. Ih, tapi ini kosong banget. Kenapa ya digituin ya? Iya. Kenapa nggak naruh ban serep? Kenapa kayak gitu? Ini dapat Ini apa? Tire repair kit kali ya? Iya. Coba Kan tire repair kitnya juga di mana? Ya, kayak nih kelemahan. Kelemahan. Dah. Tapi ya nggak efisien penggunaan ruang. Iya. Duduk belakang dulu, Pak. Ini belakang kursi nyetir kami. Jarak dengkul dengan jok depan jauh, kaki masih bisa masuk. Ini joknya bukan yang elektrik, jadi nggak bisa dinaik turunin. Ya. Kaki masih bisa masuk. Ini masih jauh. Headroom oke. Iya, Nyender oke. Ada penumpang ketiga. iya. Senderannya oke, Senderannya nggak oke. tegak. Agak dingklik memang. Cuman nggak separah Bingo. Iya. Bingo tuh gitu banget dingklik. Nanti kita bikin perbandingan sama Bingo. Iya. Oke? Iya, oke. Nah, Tapi ini enak duduknya. nah, coba sekarang. Ki, sini Ki. Masuk sini. Tumben banget. Bapak mobil di tengah mau. Mau nyoba di tengahnya kayak gimana? Tutup ya. Nggak apa-apa, coba. Tutup ya. Coba tutup pintu. Tutup. Ya oke. Bisa lagi. Ya tersiksa, cuma bisa. Ini yang apa namanya? Dynamic. Hah? Chargerannya itu bisa 30 kW DC. Nah. Kalau yang premium bisa 40 kW. Oh, dibedain ya? Bedain. Charge-nya ya? Charge-nya. Oke. Nah, ini dia mesinnya. Ya tenaganya biasa-biasa aja. Nggak terlalu spektakuler. Tapi ya, ini mobil. Coba, oh ruangnya emang kecil sih, ini kan front wheel drive ya. Coba bisa taruh bagasi lagi sini ya. Kalau mau eksperimen ya, Ah, taruh lagi mesin di belakang jadi all wheel drive. Oh. Mobilnya kecil. belakang Kenceng banget. enggak, belakang kita taruh mesin LCGC 3 silinder. Jadi begitu ini habis, Iya. pakai bakar Bisa hybrid, iya. Hybrid manual gitu. rusak dong. Yang depan. Ini buka kapasnya anyway, ditarik 2 kali loh kayak BMW. Nah, ini tadi Tolonglah cari minus ya, tolong lah. iya. Tolong, minta tolong. NFC. Masa ada NFC juga? Gak mungkin om. Ya kan buat ini. Masa ada sih? Yuk. Masa ada NFC juga? Kita tes kekedapan, di luar ada musik berisik. Kaca kita tutup semua. Enggak. Enggak sih. Enggak kedap. Enggak kedap. Merupakan salah satu kelemahannya juga, kurang kedap. Ya, Dari kurang kedap. semua tembus. Ya. Dari semuanya tembus. Ya udahlah. 200 ya kan. Nah ini layar tengah proper. Ya. Sama yang premium sama yang dynamic ini. Layar tengahnya nggak ada perbedaan. Dan tetap ada TPMS juga. Iya. Tapi untuk yang auto dia nggak bisa muter gitu ya.
Ya nggak bisa. Nggak bisa. Coba kalau mau paksa boleh. Oh, jangan. Nggak bisa. Tapi gini Mang, lebih suka posisi begini apa posisi berdiri? Posisi berdiri kalau Mamang sebetulnya. Iya, enakan gini ah. Enggak. Subaru Berdiri. Subaru berdiri. Iya. Mercy berdiri. Iya, banyak yang berdiri. Yang banyak berdiri. Iya. Asal benar aja informasinya gitu. Emang ada informasi yang salah? Iya kan kadang-kadang suka ada yang menghilang tuh di bawah sini kan. Kalau Iya. dipakai Android Auto dan Iya. Android hilang. Ini udah coba belum? Bisa Android Auto? Ini kayaknya nggak bisa. Oh. Coba Mang, connect Mang. Nggak bisa. Coba. Wireless CarPlay. Lu ini varian termurah loh. Dapat wireless CarPlay. Dapat wireless CarPlay. Sementara REV Bingo enggak. Enggak. VF3 enggak. VF3 enggak. Wah. Audio kita tes. Ya, so. Gini Mang, caranya Mang. Ngetes audio. Mana? Kita setel lagu. Berembun kita. Ya. Karena kita hangat di luar dingin. I knew it was love, yeah I knew it. I'd look in the sky and then I cried 'cause I went through it. Ini nggak jelek loh. Ini nggak jelek sama sekali. This one's real, yeah it's proven, yeah I know that I'm in ruins. I know that it's time, yeah I know that I'm improving. Nggak jelek. Tired 'cause we hit it. Bener-bener You in my ride or die. apa ya? Ya dengan harga murah, sound systemnya keren loh. Yeah, I'll just cry 'cause I Dapat sound system begini. meant to be happy on a Nggak, Saturday. harapannya kan kayak Ya mobil-mobil kayak LCGC gitu. cepret Iya. gitu kan. Enggak. Wah. Ini di sini volumenya nih. Oh, ada volume fisik ya kan? Komplit lagi. Ah, ini Om kekurangannya. Apa? Menurut Mamang ya, Ya. ini tuh bisa jadi potensi mainan anak-anak sini. Ya, karena ada Bahkan shifter nih serem. shifternya di sini. Ya, Ini bisa jadi mainan anak-anak. Ya kekurangannya itulah. serem nih ada shifter. Ini volume di sini semua. Ini tuh lucu gitu tuh. Iya. Kayak hazard-hazardnya tuh di sini, di sini. Ya tapi mencetnya nggak bisa gini Mang. Iya, Anak-anak emang tuh nggak ngerti tuh. Iya, Paling di slide. kenceng nggak? Lumayan. Ya, maksudnya Tapi jalan. agak lag, cuman ya Jalan. udahlah. Hebat banget. Kok bisa sih sebel. Ngasih harga Sebel. segitu sih banyak banget ya dapat nih ya. Oke Mang, kelemahan lagi Mang. Ini empuk-empuk, nggak lemah. Ini ya keras-keras. Ya, Wajar keras-keras harganya semua. segini. Gitu. Tapi Hmm? keunggulannya lagi nih. Hmm? Posisi duduknya paling enak kan? Ya jauh lebih baik daripada ini sih. Cuma ini karena yang premium, yang apa? Dynamic. Dynamic, dia nggak ada teleskopik ya. Ya, Cuma ada tilt cuman itu doang. aja. Ini kayaknya masih bisa ditarik lagi gitu loh. Iya. Ya jadi kalau pengen yang lebih mahal wajar lah ya. Iya. Terus yang apa? Yang nggak ada wireless charging. Cuman kita pun jarang sekali untuk menggunakan fitur itu. Wireless charging iya memang karena ngecharge-nya kita anggap lebih lambat. Lebih lambat, Dan lebih panas. ini bahaya kelihatan istri di sebelah kiri. Bener nggak sih? Kenapa sih? Aduh. Itu jadi kekurangan gitu. Sama ini Mang. Agak kurang kokoh dikit lah. Tapi Ya. dikit ini. Ini masih oke. Ya kan? Oke. Terus dikasih casan Ada banyak tuh. USB-C sama USB-A. Tapi kalau zaman sekarang kan C semua tuh. Iya. Itu aja kelemahan paling. Tapi mobil-mobil lain begini juga. Ini kok nggak bisa dibuka, nggak bisa apa ya? Nggak bisa. Apa ya? Oh, di bawahnya banyak soalnya Mang, sini Mang. Ada Buat tempatnya? naruh-naruh di bawah. Ada tempatnya? Ada tempat naruh-naruh di bawahnya, coba. Rokok. Ada. Mana? Oh iya, buat nyimpen ya. Wah, Kan komplit. Laci segede apa? laci. Oh, soft open nih. Soft opening dan gede loh. Gede ini lacinya. LCGC itu dibuka. Blar. Iya. Iya. Jatuh. Jatuh dulu. Emang kita ngomongin kelemahan ya, ayo cari kelemahan. Mau nyari kelebihannya terus dari tadi. Iya. Kita nemunya kelebihan terus kebetulan. Kebetulan ya. Nih lampu-lampunya ditekan. LED. Touchscreen, LED. Coba. Sebel. Sebel. Ini nggak ada kacanya. Ada LED juga. Ada kan? Ini kita maksudnya untuk mencari kekurangan dari tadi ya. Bentar. Ada kok, Ada. Kita cari. ada kekurangannya. Ada. 195 juta nih. Ayo, kurang. Nggak bisa teleskopik ya. Oh, setirnya rubber nih, Mang. Ah, setirnya Ya kan, rubber. setirnya rubber. Dia Jelek. nggak kayak yang premium. Yang premium tuh kan setirnya kulit, lapis kulit. Tapi pegang masih enak. Masih enak. Nggak kayak rubber yang CGC. Iya. CGC kayak sakit gitu tangan. Nih,
informasinya. Informasi, oke, ada apa aja di Oke. situ, MID? Sini kecil. Nih, Oh iya, display yang aslinya. Sebenarnya layarnya itu bukan segede gini nih. Iya. Layarnya itu hanya segini. Ini paling 3,5 inch ya? Nggak lebih kayaknya. Enggak, 3,5 inch atau 4 Empat. inch. 4 inch kali. Enggak, ini bukan kayak iPhone. iPhone pertama kali keluar nggak segede gini. Oh iya benar. 3,5 ini. 3,5 ya. Kecil sekali tapi Kecil. informasinya ada apa aja sih? ya. Aku baca lah. Terus accumulated AEC, kumulatif AEC, fuel consumption, TPMS ada sini, driving time ada, average speednya ada, nggak tahu nih bisa di resetnya gimana caranya. Nah ini anehnya mobil Cina nih, biasanya mobil Cina kayak gini nih, ngelihat rata-ratanya itu 50 km terakhir, kita nggak bisa reset nih, iya. ya kan? 50 km terakhir 15 kilo, ya ini mobilnya mobil diam 15,1 lah kWh per 100 km. Nah, udah muter lagi akumulatif, udah sampai situ aja. Nah, jeleknya nih kalau siang nih, Hah? gambar-gambar kayak gini, redup jadinya. Iya nggak terlalu kelihatan. Nggak terlalu kelihatan. Tapi Jadi nggak lah Mang, ini harus begini ini terus. kayaknya cukup bright sih, kemarin sih normal aja sih kayaknya di luar. Waktu di luar. Heeh. Kelihatan kebaca nih 100%. Ini kan bukan layar ini. Bukan, ini yang kayak tulisan 285 atau 100%. sebenarnya kayak kalkulator kan. Iya, kayak kalkulator. Nah ini tenaga yang diberikan ini adalah Kebalik, kecepatan. ini range. Enggak dong, Oh, tenaga. ini. Iya, kilowatt kan ya. Iya, benar, kilowatt. Apa Apa gunanya apa? Ini sebenarnya pas nyetir ketemu kekurangan, tapi Iya. ini setirnya itu begitu dikagetin, diputar cepat, dia ngeberat. Oh. Ingat dulu pernah nyobain awal-awal tuh Karimun, Ya. ya. Sempet- Itu gitu tuh. Honda Jazz awal-awal begitu juga tuh. IPS yang zaman-zaman awal-awal. IPS gitu. zaman-zaman awal-awal. Jadi dia batasin kekuatan IPS-nya. Supaya nggak terlalu panas. Ya, nah ya supaya ya Awet juga. kecil aja. Terus dia batasin kecepatan putarannya kali ya. Hmm. Nah, jadilah begitu. Putar berat. Ya, cuma itu aja sih. Dan kita muter sekencep itu jarang kecuali begitu kita mau parkir buru-buru. Parkir buru-buru tuh biasanya kita muter cepat. Nah, Dan ada orang juga yang kebiasaan muter, mau lagi parkir mau enggak, muternya buru-buru terus. iya, iya. Ya, ini nggak cocok lah pakai mobil ini. Terus sama kalau track day, itu Iya nggak sih, jadi cocok kagok pakai banget ini. ya. Iya, karena tiba-tiba memberat. Itu aja problemnya di Nggak bagian nyetir. konsisten lah ya, Iya. intinya ya. Terus sama makanya coba lihat video sebelum ini juga. Tenaganya itu power deliverynya halus banget, sangat halus sekali. Tapi drive mode 3 om. drive mode 3 udah di sport mode, Masih ya tenaganya begitu aja. masih gradual aja. Tenaganya nggak menggelegar, terus cenderung ke arah pelan untuk ukuran mobil listrik. Ya, nggak, ini kita masih bandingin sih sebenarnya nanti kapan-kapan sama Bingo. Kalau Bingo tuh masih ada rasa tenaganya. Iya, mamang juga pernah coba. Ya, Ngek gitu masih ada. masih ada ngiknya. Nah, tapi kita nggak bisa, kita masih bandingin head to head sebelahan gitu loh. Itu juga cakep kan. Sempat dikat kameranya. Kita cari-cari lagi kelemahannya. Malah nemu auto headlamp. Lebih lagi. Kan jadi lebih lagi kan. Susah banget ya. Tapi nggak ada auto wiper. Nggak ada auto wiper. Itu ngatur spion di mana? Ada spisi. Nggak ada adaptive cruise control, tapi ada cruise control. Ada cruise control. Ayo. Apalagi coba? Adas. Ya cuman ini satu. Iya, setir rubber ini nggak enak, tapi bukan setir rubber yang kayak gitu, Iya, yang cegecek murah keras banget, ya. itu. Tapi lama-lama tangan agak sakit sih, nggak enak, kayak akan kapalan gitu loh megangnya. Kasar banget sama. Kasar ya, Kasar. cuma ya mendingan daripada si OCGC yang itu. Ya banyak lah kalau di kita kan pakai bungkus. Bungkus kulit itu. Iya, pakai bungkus kulit. Udah, masalah kelar lagi. Apalagi ini? Ya udah begini aja lah. Nggak ada lagi. Gini, nanti kita akan dalami lagi kelemahannya pada saat kita minjem mobil tesnya. Heran masa nggak nemu kelemahan yang signifikan gitu loh. Apa yang bikin mobil ini kenapa bisa 195 juta? Ya kan? Heran. Apa yang lain selama ini jualannya kemahalan?
Atau memang ini dijual kemurahan atau disubsidi. Nah. Atau memang siap jual rugi, kan kita nggak tahu. Iya. Ya. Tolong komen di bawah. Menurut Anda bagaimana? Tolong komen di bawah aja. Iya. Terus saja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Sobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Kami ada 2 akun Instagram baru, Balap Mobi untuk mengulas soal motorsport, balapan di seluruh dunia, dan Mobiviasi mengulas tentang dunia penerbangan. Terima kasih telah menonton.